Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kita, yaitu tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada pertemuan kita yang lalu, yaitu pembelajaran ketiga sampai dengan pembelajaran ke-6. Baiklah, kita mulai saja anak-anak materi kita pada kali ini. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif muatan bahasa Indonesia. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran, kita lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Artinya bahwasanya dalam rangka untuk memudahkan kita mengingat informasi yang kita dapatkan, maka kita disarankan untuk membuat peta pikiran. Adapun peta pikiran tersebut tentunya dengan menggunakan kalimat yang efektif. Dikatakan efektif, kalimat tersebut mudah untuk diingat, kalimatnya singkat dan ikonik tentunya. Perhatikan contoh daripada peta pikiran berikut. Yang pertama adalah informasi mengenai bunga teratai. Untuk mengingat materi mengenai bunga teratai, kita bisa menggunakan peta pikiran seperti berikut, yaitu apa? Apa itu bunga teratai? Ya. Kemudian mengapa? Kita mungkin bisa membuat pertanyaan, mengapa bunga teratai dapat hidup di air? Mengapa batang bunga teratai berongga? Dan seterusnya. Itu akan memudahkan kita dalam mengingatnya. Kemudian siapa? Ya. Kalimat siapa untuk materi bunga teratai kita bisa saja mengisikan dengan siapa saja orang yang menggunakan bunga teratai, siapa saja orang yang menyukai bunga teratai, ya, siapa saja orang yang membudidayakan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana? Ya. Pada kalimat bagaimana kita dapat membuat suatu pertanyaan, misalkan bagaimana bunga teratai ditanam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kapan? Kita juga dapat membuat sebuah pertanyaan kecil dalam rangka membuat peta pikiran, yaitu kapan. Misalkan, kapan bunga teratai berbunga? Kapan bunga teratai bisa ditanam dan lain sebagainya. Kemudian di mana? Kita juga bisa membuat peta pikiran dengan kata di mana. Di mana bunga teratai biasanya hidup dan lain sebagainya. Perhatikan contoh yang kedua. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa peta pikiran yang bisa kita buat tentunya dengan kata dasar yang sama, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contohnya adalah apa yang mendasari terjadinya proklamasi. Mengapa proklamasi baru bisa terwujud di tahun 45? Bukankah sebelumnya para pejuang kita juga sudah berusaha? Kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proklamasi tersebut? Bagaimana proses terjadinya proklamasi? Kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan dan di mana tempatnya? Maka dengan membuat peta pikiran tersebut, kita dapat dengan mudah mengingat daripada materinya. Selanjutnya adalah muatan IPA. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Tentu kita tahu
bahwa adaptasi itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, jadi dengan cara beradaptasi, maka hewan tersebut atau tumbuhan tersebut dapat melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya, di sini kita bisa melihat unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Lalu, apa saja adaptasinya? Perhatikan bahwasanya unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak dan tentunya juga cadangan air. Lalu selain punuk, unta juga memiliki kaki yang tebal. Mengapa demikian? Karena unta selalu berjalan di padang pasir yang panas. Kalau kakinya tidak tebal, maka dia akan kesulitan untuk bisa berjalan di padang pasir. Selanjutnya ada beruang, beruang kutub. Kalau kita perhatikan, beruang ini memiliki bulu yang tebal dan lemak yang tebal pula. Mengapa demikian? Karena beruang kutub menahan diri dari cuaca yang dingin sangat ekstrim. Warna putih itu supaya mudah menyimpan panasnya. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu kamuflase dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah bunglon. Ya, tentu adik-adik tahu apa itu bunglon. Bunglon adalah hewan yang mirip dengan kadal, tetapi bisa berubah warna. Kemampuan berubah warna pada bunglon disebut dengan mimikri. Tujuan daripada berubah warna pada bunglon adalah untuk menghindari pemangsanya. Ketika bunglon tersebut berada di daun yang berwarna hijau, maka dia juga akan berwarna hijau. Ketika bunglon berada di kayu yang berwarna abu-abu, maka dia juga akan merubah warna kulitnya menjadi abu-abu. Sehingga dengan demikian, maka sang pemangsa akan kesulitan untuk melihat daripada bunglon tersebut. Ya, selanjutnya ada yang unik dari ikan ini, yaitu bentuknya yang mirip dengan bola. Orang menyebutnya dengan ikan buntal. Ikan buntal menyesuaikan diri dengan cara menggelembungkan tubuhnya sebesar mungkin. Walaupun asalnya tidak seperti ini. Ikan buntal akan menggembungkan badannya ketika ada bahaya saja. Tetapi ketika tidak ada bahaya, maka bentuk daripada ikan buntal mirip dengan ikan-ikan yang lain. Dengan menggembungkan dirinya, maka sang pemangsa akan kesulitan untuk memakan daripada ikan tersebut. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun. Maka dari itu, adik-adik harus hati-hati ketika menemukan ikan buntal ini. Walaupun sebagian dari masyarakat ada yang memanfaatkan ikan buntal untuk dikonsumsi, tetapi perlu pengalaman berlebihan untuk bisa membuat ikan tersebut tidak beracun, atau dengan kata lain butuh pengalaman untuk membuang racunnya. Selanjutnya kita kembali ke peta pikiran. Langkah untuk membuat peta pikiran dari teks sejarah. Caranya adalah yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Ya. Dibaca berulang kali sampai paham. Dengan cermat berarti jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tertinggal. Membuat kerangka peta pikiran dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian menuliskan informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka
peta pikiran yang kalian buat tentunya. Jadi dengan menggunakan peta pikiran kita akan lebih mudah dalam membuat karangan. Selanjutnya adalah sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Muatan PKN. Sikap rela berkorban tentu sebuah kalimat yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan, yaitu rela berkorban. Untuk itu kita harus berusaha untuk belajar dengan rela berkorban dari sikap yang paling sederhana. Kita latih terus dengan tanggung jawab, juga rasa nasionalisme kita yang kita selalu kembangkan, agar nantinya sikap rela berkorban tersebut dapat menyatu dalam diri kita. Rela berkorban untuk kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Contoh lain daripada sikap rela berkorban adalah menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam, termasuk contoh sikap rela berkorban. Untuk muatan IPS, kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Mengapa demikian? Karena bangsa-bangsa di luar bangsa Indonesia hingga saat ini juga selalu ingin menjajah Indonesia. Walaupun penjajahan itu bukan dalam bentuk kontak senjata, tetapi dalam penjajahan yang lain. Contohnya adalah penjajahan ekonomi, penjajahan nilai sosial, dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Jadi kita harus selalu bersatu, jangan bercerai-berai. Mereka bekerjasama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Jadi bangsa asing itu selalu ingin menguasai bangsa Indonesia. Kalau tidak secara fisik, maka dengan cara yang lain, misalkan dengan cara ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk muatan seni budaya dan prakarya, mempraktikkan pola lantai tari daerah. Pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Jadi ruang gerak perlu diperhatikan, bentuk panggungnya, lebar panggungnya, dan lain sebagainya. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda. Setiap tarian tentunya pola lantainya akan berbeda. Ada yang vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contoh pola lantai pada tari Pakarena. Kalau kita perhatikan, pola lantainya adalah membentuk lingkaran atau melingkar. Sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Pantang menyerah artinya ketika kita mendapatkan suatu masalah atau suatu kesulitan, maka kita tidak boleh berputus asa. Para pahlawan kita juga mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, tetapi mereka tidak menyerah. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Begitu juga dengan adik-adik dalam belajar. Ketika mendapatkan rintangan, kesulitan dalam mengerjakan soal, maka tidak boleh berputus asa tentunya. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Jadi kita harus selalu giat belajar
walaupun belajar itu tidak di sekolah, tetapi semangatnya tidak boleh luntur. Harus selalu semangat. Karena apa? Karena belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan kewajiban. Kita memerlukan belajar, kita memerlukan ilmu. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Ya, tadi seperti kita katakan di atas bahwasanya kita harus membuat diagram untuk dapat menemukan informasi penting dalam suatu teks. Baiklah, demikian materi kita pada kali ini. Terima kasih. Tetaplah belajar dalam segala keadaan karena belajar adalah kebutuhan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.